Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya dalam channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga semoga Gusti Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih juga atas apresiasinya, anti skip, anti download, dan semoga yang berkenan silahkan di share link dari kajian-kajian di sini ya. Dan tak lupa juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, matur nembah nuwun sanget. Itu penekanan bahasa Jawa, matur nembah nuwun sanget. Terima kasih yang bersangat-sangat atas doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan yang sempat terpending, yaitu naziat antara planet dan malaikat ya. Berarti kita masuk seri yang ketiga sekarang. Seri yang ketiga. Oke, kita sudah jelaskan kemarin ya. Jadi malaikat itu kuat, dia nggak punya arti lain ya. Paling nanti ya malaikat, malak itu tentang plural, single, singular gitu aja ya, jamak atau mufrad gitu ya. Coba kalau artinya setelah kita kaji kemarin ya ini kuat ya, kekuatan, dan jadi punya kekuatan gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita kemarin karena ada kendala teknis jadi nggak bisa naik. Jam jelang maghrib itu listriknya mati. Ini gelap ya. Semoga ini nanti nggak ada kendala ya, bisa kita lanjutkan. Oke. Aku itu waktu baca ini ya, ada yang terlupakan belum aku sampaikan. Memang kalau kita lihat depak nih ya, kalau Al-Quran yang depak ya, itu lihat catatan kakinya ya. Ini enggak, itu kan sakit, jadi ya entah lihat tak nampak catatan kakinya ya. Di depak itu begini, aku bacakan untuk kalian. Kalau nggak di depan nggak ada loh ya. Ini yang Al-Quran yang edisi depak. Catatan kaki nomor 1551. Dalam ayat 1 sampai dengan 5, ini ya. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat. Nah, kan sudah salah kan? Sebetulnya malaikat gitu aja. Kalau sendiri satu malak gitu. Ini malaikat-malaikat. Jadi jamaknya 2 kali. Ya itu yang namanya kesalahan kaprah. Salah dianggap benar gitu ya. Pertarungannya budaya, karena sudah menjadi budaya maka nanti dilawan dengan budaya. Kita tidak lagi menyebut ahad tapi menyebutnya minggu, itu pertarungan budaya ya, dan akhirnya kalah kan kita. Anak-anak kita sekarang menyebutnya minggu. Besok sekolah enggak loh, kenapa? Hari Minggu. Besok mau kemana? Mau renang loh, enggak belajar enggak, hari Minggu. Pak, aku mau main, kemana? Ke temanmu loh. Apa tugas-tugasnya sudah selesai? Sudah dikerjakan kemarin, sekarang mumpung santai hari Minggu mau ke teman. Itu pertarungan budaya ya. Sama dengan ini, malaikat itu kan seharusnya malaikat gitu aja, jangan diulangi lagi. Tapi itu sudah menjadi budaya. Kalau kita mau melawan maka kita masuk dalam pertarungan budaya juga. Ya, seperti
ketika Ahad berubah menjadi Minggu, itu kan di samping ada sisi politisnya memang ya, bagaimana dulu majalah-majalah itu, atau bukan majalah, almanak-almanak itu diborongnya, diganti lagi, cetakannya tidak lagi menyebutkan Ahad tapi Minggu, itu sisi lain lah ya. Ceritanya kan seperti itu. Tetapi yang jelas itu sudah menjadi budaya, bahwa orang menyebutnya Minggu, 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 Minggu gitu ya. Nah, kalau kita mau menghadapinya, mengembalikan masa lalu ke Ahad, ya kita harus masuk ke dalam pertarungan budaya. Kita ngomongnya Ahad, 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 Ahad gitu. Gak bisa enggak ya. Seperti ini sudah menjadi budaya, orang bilang malaikat-malaikat. Karena dalam otaknya malaikat itu satu. Padahal kalau kita masuk ke Arabiun, malaikat itu ya jamak. Malak itu baru satu gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat gitu seharusnya, yang bermacam-macam sifat dan urusannya, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Sebagian ahli tafsir, nah ini masuk penafsiran loh ya. Jadi kamu boleh setuju boleh enggak, berpendapat bahwa dalam ayat-ayat ini ya Allah bersumpah ya dengan bintang-bintang ya. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang ya. Jadi ada yang menafsirkan dengan malaikat. Kalau yang tulisannya teman kita itu yang di komennya kan dengan apa? Planet ya. Planet. Ya di sini dibahasakan bintang-bintang lah. Ya, tapi kita tahu lah benda-benda langit gitu ya. Yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Tapi anehnya, jadi gini, kalau depak tuh begini ya. Ayat 1 sampai dengan 5 Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat-ayat ini, kecuali ayat 5 ya, kecuali ayat yang kelima ya, yang wah berarti nggak fair ini terjemahannya. Karena ayat kelima itu nggak mungkin bintang-bintang ya. Dia bilang kecuali ayat yang kelima ya, Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi dari dulu sudah terjadi pertarungan pemikiran. Jadi ini sebetulnya bukan hal baru. Ya. Gini, kamu kan ini ya 1 sampai 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Di sini ini ya failnya subjeknya ya. Subjeknya ini kan aku sudah bilang nanti kita fokusnya ke sini, tapi kita harus pelajari satu perikop penuh dari 1 ke 14 ya. Di sini ada yang malaikat. Maksudnya penjelasan depak itu begitu. Ada yang malaikat ya. Failnya itu, pelakunya itu malaikat ya. Malaikat ya. Malaikat. Ada yang begini. Ini satu versi terjemahan begini. Jadi ulama-ulama dulu itu sudah bertarung pemikiran seperti ini. Ini pemikiran pertama. Oke. Pahami ya? Pemikiran kedua ini bintang. Nah, di sini dia baru malaikat. Gitu loh. Failnya, pelakunya, subjeknya di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini malaikat. Jadi Gusti Allah itu bersumpah demi malaikat. Gitu loh ya. Pemikiran pertama. Pemikiran kedua nggak begitu. Failnya, pelakunya bintang. Tapi di 5 dia kembali ke malaikat. Nah ini janggal. Karena apa? Di sini nggak mungkin bintang. Gitu loh, nggak mungkin. Dan ini sebetulnya nggak boleh.
fa'il itu harus kalau di sini A ya sampai selesai masalahnya A. Jangan A terus nyimpang B. Karena tidak mungkin ini di ayat kelima diisi bintang, nggak mungkin. Karena bintang itu nggak bisa mengatur, ya, nggak bisa mengatur. Ayat 5-nya kan gini, dan yang mengatur urusan, kan nggak mungkin bintang mengatur. Karena bintang itu bekerjanya dengan sistem. Kalau kita kan bekerjanya malaikat, jin, manusia itu bekerjanya kan dengan apa ya? Bukan dengan sistem, tapi dengan logik. Aku nggak tahu bahasa aku pas atau enggak, tapi dengan logik. Maksudku begini ya. Ini sudah jelas ya. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi ini sebetulnya bukan lagu baru. Ini lagu lama ini. Yang planet-planet yang disebut oleh teman kita itu ya dalam komentar yang sudah kita baca dulu itu ya. Cuman depan nyebutnya planet. Pertarungannya seperti ini ya. Sudah ya. Di ayat 5 ini dia nelikung. Seharusnya nggak konsisten dia. Bintang malaikat. Karena apa? Di sini itu di ayat kelima itu bunyinya begini. Dan yang mengatur urusan. Bintang mana bisa mengatur urusan? Karena bintang itu bekerjanya lewat sistem. Kalau kita kan lewat pemikiran, lewat ada apa ya? Ada yang mendorong kita ya logik itu yang aku bilang. Ya. Misalkan aku mau shooting, nah itu kan pemikiran, bukan sistem. Ya. Kalau bintang itu sistem, contohnya bintang langit itu sistem gini ya, supaya kamu nggak bingung. Jadi supaya tahu kenapa kok dia bintang nggak mau langsung berbelok ke malaikat. Ini loh ya. Kan kita sudah diskusikan ini bumi. Ya. Sebentar, habis. Ini bumi ya. Ini bumi. Kan aku sudah jelaskan sama kalian, langit itu sebagai atapnya untuk melindungi bumi ini. Ini langit. Ya, gampangannya gini lah ya, langit terdekat lah, ya. Nah, jadi kalau ada yang masuk ke sini dari yang sono, ini kan apa? Angkasa raya yang sampai sana, sampai kita nggak tahu batasnya mana lah ya. Kalau ada yang masuk ke sini, ya, masuk ke sini, itu langsung diamankan oleh langit ini karena yang di dalamnya ada yang namanya, kalau dia cahaya matahari ultraviolet ya apa namanya itu, ozon ya, nanti kalau misalkan bintang yang masuk ke sini dia langsung terbakar lewat atmosfer gitu. Ini kan kerjanya sistem, mana bisa mengatur. Jadi memang dia sudah sunatullah ya, dibikin begitu. Atap langit ini menjadi atap bumi untuk melindungi. Nah ini kerjanya ini, dia kan nggak usah berpikir, dia otomatis saja kerja. Ada yang masuk ya dia sikat, dia amankan ya. Kalau ada yang rusak, kita terjemahkan kemarin ya, kalau ada yang mau merusak bumi ya, dia dihempaskan, dirajam ya, dihempaskan sehingga tidak merusak bumi. Ini kerjanya sistem. Nggak bisa, aku mau kerja, langit bilang gitu, nggak bisa, dia sudah otomatis begitu itu loh. Oke, yang aku maksud. Oke, makanya dipertaruhkan pemikiran yang kedua, dia itu fa'ilnya itu malaikat sampai yang keempat, yang kelima nggak mau, karena kelima itu teksnya berbunyi fal mudabiroti amru ya, dan yang mengatur urusan. Nah, karena apa namanya, planet tidak mungkin karena dia kerjanya sistem. Kalau ini kan pemikiran ya, maka dia terus 4 ayat dari atas bintang atau ini planet nuki lagi ke malaikat, dan aku nggak setuju itu ya. Nggak konsisten ya. Cuman kalau dia bisa memberikan penjelasannya kenapa kok nggak konsisten itu ya silakan saja, tapi nggak ada penjelasan di sini gitu. Oke. Sekarang kamu tahu bahwa pertarungan ini sebetulnya bukan barang baru.
Ya. Oke. Sekarang aku mau menjelaskan kepada kalian tentang benarkah naziat ini kita terjemahkan pencabut ya. Benar nggak? Maka kita coba cari referensinya di sini. Ya. Jadi kalau nggak ada referensinya nanti repot. Jadi kita harus kembalikan ke Al-Quran. Surat 7108. Supaya cepat aku tulis suratnya saja ya. Surat 7. Aduh. Nih. Surat 7108 ya. Buka Al-Quranmu. Surat 7108 ya. Nah ini. Dan dia, ini cerita tentang Kanjeng Nabi Musa ya. Dan dia di sini mengeluarkan ya. Mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya ya. Ini nanti kajiannya seperti yang mampir ngombe ya, mukjizat gitu ya. Udah kita abaikan dulu itu ya, supaya nggak kacau. Yang urusan mukjizat pagi, hampir ngombe. Urusan ini sekarang. Nanti kalau campur-campur bingung. Ya. Terlepas apapun namanya, aku mau menjelaskan di sana Arabiunnya ada wanaza'a. Wanaza'a yaduhu faiza hiya baido ulin nazirin. Ya, ada naza'a di sana ada naza'a ya. Naza'a inilah nggak bisa nulis Arabiun ya. Kalau di sini mengeluarkan sebetulnya ya benar juga gini loh. Ini kamu pilih mana? Pilih mencabut atau pilih mengeluarkan, terserah. Dan bagiku tuh yang penting kamu ngerti gitu loh. Jangan sampai aku jelaskan nggak ngerti. Ya terserah kamu, aku beri kebebasan. Yang penting kamu ngerti. Ya, ini. Ya tentang Kanjeng Nabi Musa itu ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang begini nih itu nih nazaah. Aku mencabut ya. Mencabut ya. Oke. Terus surat 11:9 ya. 11:9. Buka anumu. Al-Qur'anmu buka surat 11 ya. Surat 11:9. Di mana sini ya kita lihat. Ini ada najaa ini ya. Wala in angzakna insana minal rohmatan suma naza. Ya. Naha min innahu laya usung kafur. Ya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia kemudian kami cabut, itu dicabut sama Allah ya. Kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ya, jadi yang dicabut itu bukan hanya kita nanam pohon singkong dicabut. Rahmat pun bisa dicabut ya. Oke. Itu pakai naza'a juga itu. Ya. Nah. Ini ya. Cabut. Oke. Kita lanjutkan 3 aja ya. 3 cukup lah ya. 3. Jadi kalau kamu ditanya ini gimana kok bisa pencabut ya, nanti kan kamu ini jadernya ini. Jader itu akar katanya sama. Kita cari gitu ya. Berapa tadi? 326 ya. 326 ya. Ali Imran 326. Nah ini. Katakanlah
Kanjeng Nabi disuruh mengatakan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki, engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki, engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki, di tangan engkaulah segala kebijakan. Segala kebajikan ya. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya. Fi kulli sayin qadir ya. Oke, kita lihat di situ ya, tadi itu ya. Ada watangzi ya, di situ watangzi itu cabut, itu mencabut ya. Dia pakai fiilnya mudhari. Ya ini agak sulit ini. Tasrif itu agak sulit ya. Kalau kita nggak tahu tasrif, mana ini nazaknya nggak ada kan. Nazaknya itu dia sudah berubah di situ. Watangzi ya. Dicabut itu fiilnya mudhari, artinya akan ya. Jadi watangzi ya. Cabut juga ini. Kekuasaan dicabut, bisa diberikan, bisa ya. Ini sulitnya kalau kita nggak ngerti tasrif ya. Seperti teman-teman Kristen, mana kata tauhid dalam Al-Quran kan nggak ada gitu ya. Itu yang kita maklumi karena dia nggak ngerti tasrif ya. Jangankan dia, yang Islam aja belum tentu tasrif, belum tentu ngerti tasrif ya. Tasrif itu pemecahan kata. Jadi pemecahan katanya itu dari ahad dia menjadi tauhid gitu loh. Itu tasrif. Nah, seperti ini dia sudah berubah tasrifnya. Dia di sini fiilnya mudhari. Ya gitulah belajar bahasa Arabian. Makanya kan berulang kali terjemahan kun fayakun itu kan mudhari itu. Ya, seharusnya bukan jadi maka jadilah, enggak. Karena Allah itu juga enggak mau melanggar ketetapan yang sudah dia bikinnya. Ada proses, maka seharusnya diterjemahkan kun fayakun. Kamu buka ya Al-Qur'anmu, apa terjemahan kun fayakun situ. Yang benar itu seharusnya jadi maka akan jadi, yakunu. Gitu dong. Bukan jadi maka jadilah. Oh, kan main sulap itu. Aduh. Banyak ya yang harus kita pelajari di Al-Qur'an ini, aduh. Makanya itu kalau terus kita enggak mau belajar ya gimana? Gimana kita bisa ngerti ya? Sedangkan kun fayakun aja diterjemahkan salah, dan sampai detik ini nggak ada yang mau mengkoreksi. Apa sih sulitnya? Oh, itu fi'il mudhari, harusnya apa? Jadi maka akan jadilah, karena masih akan dia berproses gitu. Tapi kan nggak ada, dia itu terjemahan masih masih tetap aja seperti itu, nggak ada koreksi. Ya maksud itu mbok-mbok mereka yang punya otoritas, yang sudah levelnya level nasional, yang kira-kira kalau orang ngomong didengar gitu loh. Kok seperti aku ini kelas sendal jepit ngomong, siapa mau dengar? Ya paling kalian aja yang mau dengar. Apalagi pakai kalung, pakai gelang, pakai giwang, nanti waduh kok ngomong Al-Qur'an, mbok ya ngomong tentang nada lagu gitu loh. Tentang sastra gitu ya. Ya itulah fenomena yang ada ya. Ini membuktikan banyak yang harus kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan kamu belajar Al-Quran supaya kamu nggak dibodoh-bodohi sama orang. Jangan mau dibodoh-bodohi. Supaya kamu nggak bisa dibodoh-bodohi, kamu belajar. Kamu punya sikap. Mau orang bilang begitu kayak A, B, C, D, terserah. Menurut gue A, gitu. Dasarnya mana? Nih. Gitu. Ya. Jadi tujuan kita belajar supaya nggak dibodoh-bodohi orang. Jangan mau memberikan cek kosong pada orang. Gitu loh. Jangan mau. Hidup sekali kok beragama mau digadaikan ke orang. Itu apa? Aduh, wow ini bekas kopi tubruk. Jatuh. Nah. Oke, ya. Sudah jelas ya? Ini mencabut. Ya, ini itu satu jadar, satu akar kata ini semua. Nih ya, ini satu akar kata ini. Nih ya, nih. Ini
Maka kita bilang pencabut, ya, pencabut. Oke, itu sudah clear ya. Sekarang kita ini agak ribet ini ya. Ke ayat 3. Coba kamu buka 79 ayat 3. Ini aku hapus ya. Yang 79 ayat 3 di situ terjadi, aduh kacau. Aku tuh carinya itu sampai pusing. Ya. Sampai pusing. Gimana kok bisa begitu? Ya. Karena ya itu tadi ada terjemahan exegese, nggak boleh. Sebetulnya itu orang yang melakukan penerjemahan exegese itu dalam sisi akademik itu kejahatan akademik itu. Itu bisa disebut sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Tapi ya tindak pidana akademik. Itu namanya kejahatan akademik karena dia memperkosa teks supaya tunduk terhadap mau dia. Kan enggak boleh. Harusnya kita yang tunduk terhadap teks, yaitu namanya exegese gitu loh ya. Teks bilang ke kanan, kita ke kanan. Teks bilang ke kiri, ya kita terjemahkan ke kiri. Jangan teks bilang ke kiri, kamu terjemahkan ke kanan, jadi ngawur gitu. Ya. Makanya di surat pertama, zalika kita bila roi babihi. Zalika itu artinya apa? Coba terjemahannya itu benar atau salah? Berapa kali aku ngomong tentang itu. Dicetak lagi ya begitu-begitu aja. Padahal yang namanya jalika itu sama hada itu beda. Kok jalika diterjemahkan seperti hada itu gimana? Apapun alasannya itu aku tolak. Aku tolak. Karena kalau memang Allah mau bilang ini, dia pakai hada, nggak pakai jalika. Ya. Itu namanya memperkosa teks, nggak baik gitu. Kasihan nanti jadi korban yang teman-teman saudara kita yang nggak tahu menahu, dia hanya taunya baca teksnya dan keliru ya. Oke, kita sekarang menuju ke surat ini yang ketiga. Ini harus kita selesaikan, nanti kalau yang ketiga ini selesai, yang kelima ini lebih mudah selesai. Yang ketiga ya, dari sini kita ke yang ketiga. Ini ribet ini, aku sampai pusing kemarin. Ini kok bisa begini, gimana ceritanya gitu ya. 79, buka Al-Qur'anmu. 79 ayatnya 3. 79 An-Nazi'at 3. Kalimatnya begini. Demi, nah ini kan sudah dia sudah tentukan ya. Dia ikut yang malaikat bukan ikut yang bintang. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Aku cari di mana ada kata turun itu, ndak ada di sini. Karena begini, wasabihati sabha. Kok bisa larinya ke demi, kalau malaikatnya kan dalam kurung ya. Aku nggak baca lah supaya kamu gampang ya. Atau buka kitabmu ya. Ini kan ada yang Android ini juga ada ya. Kitab yang memang kitab juga boleh buka. Demi yang turun dari langit dengan cepat. Turun, tak cari-cari turun ini dari mana? Ternyata dari wasabihati. Sabihati turun. Duh, kok iso gitu. Gimana ceritanya? Dan itu ternyata tetap aja dipakai sabihati turun, sabihati turun. Padahal kalau kita mau tahu kata turun itu kan ini banyak nih. Ya, ada berapa ini? Ya. Aku tuliskan aja, nanti kamu cari sendiri ya. Itu? Itu. Sudah berapa lama? Nanti jamnya kepanjangan nanti. Kamu sama istirahat di sini nggak apa-apa, duduk. Ya, di 97 4 ya. Di 37 177. Oh, banyak ini. Berapa lama sudah? Oh, masih 29.
Eh, Gimana? Sudah ada perubahan? Masih pusing? Ya sudah, kamu duduk kalau pusing. Duduk situ aja nggak apa-apa. Ya sudah, duduk di dalam. Nanti sebentar lihat ya, takut kepanjangan. 29. Ya, oke oke. Biar istirahat ya. Oke. 37 177 34 2. 342 ya. 342 ya. Di sini tuh yang zilu ya. Yang zilu ya. Di 37177 ya. Di terlalu panjang. Kita ambil yang 430. 430. Ini terlalu panjang nih. 430 ya. Jadi 1 2 3. Cukup kan 3? Di sini dia tanazalu. Ya. Nanti di 974-nya juga tanazalu. Yang zilu ini kan dia tasrif, berubah ya, sesuai tuntutan kalimatnya. Oke. Ini sebetulnya banyak ini ya, ada 34 2 26 221 26 222 26 210 26 193 17 105. Itu semua ini derivatnya itu jadernya ya ini. Kok tiba-tiba di ayat 3 itu sabihati kok bisa turun gitu loh. Kan pusing aku. Maka tak cari ayatnya. Semua kalau turun itu ya ini. Ini baru satu-satunya ini di ayat 3 ini ya. Ada sabihati turun itu ternyata dari sabihati itu gimana itu? Coba ya. Kita cek dulu ya 974. Buka Al-Qur'an. 974. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan ya, di tiganya ya. Ini tentang Al-Qur'an ya. Tentang Al-Qur'an. Yang keempat, pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan ya. Di situ ada turun, di situ tanazalu malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Sudah tuh? Tanazalu kan? Turun. Oke. Hati-hati loh ya kalau aku bilang turun ya. Turun apa gitu nanti. Jangan kamu kira Al-Qur'an satu bendel turun dari atas ke langit. Ya enggak begitu. Ya. Turun itu bisa diajarkan gitu loh. Dari guru ke murid gitu ya. Kalau berupa benda ya memang bisa dari atas ke bawah. Memang geografisnya atas bawah ya. Tanah Jalu itu geografisnya atas bawah. Atas bawah secara fisik maupun psikis boleh-boleh saja. Kalau guru murid ya psikis ya, bukan fisik. Artinya guru itu kan lebih atas, murid kan lebih bawah, maka guru itu menurunkan ilmunya, gitu loh, mengajarkan gitu ya. Oke, tanazalu ya. Tanazalu malaikatu waruhu biha bi isni rabbihim min kulli amr. Nih ya. Sekarang yang 430 surat An-Nisa, coba kamu lihat. Jadi kalau kita sama-sama lihat enak, kalau aku salah ditunjukin ya. Jangan aku salah dibiarin, nanti ya kebablasan tambah enggak karu-karuan. 30. Kita cari yang pendek-pendek saja ya. Kalau yang panjang-panjang nanti yang penting kamu ngerti gitu ya. Nanti yang panjang urusan kamu lah. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Loh, enggak ada di sini. Sebentar tak cari ya. 430.
Dan barang siapa berbuat demikian ya, barang siapa berbuat demikian kami masukkan neraka, demikian itu ya. Di mana ini? Inilah harus teliti ini ya. Wa ma yaf'al zalika. Oke, coba kita alih ke yang lain. Kita cari yang ke 26 221 ya. 26 ini kita tinggal dulu. 26 221 ya. 26 221 26, tolong dibantu ya, kadang-kadang salah lihat. Ini salah lihat nih, 26 saking banyak. Nah, surat 26 sampai ke 100. 26 201 ya. Kamu juga buka 26 201 ya. 26 201 26201 kok bisa nggak ketemu? Sebentar. 26 hingga dengannya kepadanya mereka beriman ya. Sebentar, ini salah kutip ini Mas ya, salah kutip ya, salah kutip ya. Sebentar, ini karena bercampur dia tulisannya, bercampur. Yang jelas ini tadi ya 97 ya, sebab ini tercampur dia kutipnya. Nih ya, 37177 coba 37177 ya. Nah ini dia pakai najala ya, 37177 37177 ya. Salah kutip ini tadi ya. Atau gini aja, kita hapus saja semua dulu ya. Salah kutip ya. 37177. Nah, ini ya. 37177. Faiza nazala. Nah, dia pakai najala ya. Bisahatihim fa sa'a sobahul mungjarin. Maka apabila itu turun ya di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Turun, dia pakai najala. Sini ya. Ini najala. Najala. Ya. Sekarang yang 974 kita cek lagi. Takutnya nanti salah kutip lagi. 974 4. Oh betul ya, Tanah Jalu di sini, Tanah Jalu di sini Najala. Ya. Cukup 2 ayat atau kurang? Cukuplah ya 2 ayat ya supaya singkat. Jadi ini turun ini Tanah Jalu Najala. Itu turun, nanti tinggal tasrifnya seperti apa. Nah, masalahnya sekarang di surat yang ketiga itu dia nggak pakai Tanah Jalu, nggak pakai yang satu jadar sama ini ya. Kita lihat surat berapa tadi? 79 ya. 79 Najiat yang ketiga. Nah, dia pakai sebentar. Dia pakai sobihati. Ini bikin aku pusing ini. Aku sampai cari ini ayat
Ada nggak sobihati itu diartikan turun di ayat lain? Nggak ada. Ternyata ya inilah, karena si penerjemah itu ya maunya failnya itu malaikat, maka dia perkosa itu ayat sobihati itu diterjemahkan turun. Tuh. Ya ini kalau orang nggak ngerti dikerjain ya pusing. Ya. Nah setelah dicek, ini ada bantuan teman dari power kita dari Madura ya. Sebentar. Kemarin dia kasih informasi ke aku ya. Nanti referensinya itu ada di surat 2133 ya. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Ini sudah. Sekarang yang sobihati itu 2133 ya. Dan di 3640. Nah, di sini ya begini. Tasrif yasbahuna itu 2 kali ya. Dalam Quran surat 2133 dan surat 3640 itu tidak jauh tasrifnya dari sabihah ya. Maka arti sabihati itu pilihannya ini bisa beredar ya, bisa juga berputar aktif ya. Terus ada lagi teman kasih informasi berenang, kan orang berenang itu gini, berenang, jadi bukan turun, karena kalau turun ini, kalau sobihati itu ini loh, tinggal pilih beredar, berputar, berenang, bergerak terus gitu. Nah, ini kalau kita nggak tahu kan jadi kacau. Ya, jadi kacau. Nggak ada sobihati kok turun gitu loh. Ini salah satu bentuk pemaksaan. Ya. Itu tidak baik, secara akademis itu sebuah kejahatan gitu. Karena nanti si pembaca akan terkooptasi dengan pendapat dia yang belum tentu benar. Makanya aku sekali lagi bilang, aku tuh lebih suka itu tekstualnya apa. Jangan masuk ke kontekstual lagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ya, tanpa kita isi dulu failnya siapa ya. Nah itu, tolong bacakan ini, biar Bapak catat di sini. Ini kamu bacakan, ya, situ. Yang 1 sampai 5 yang dalam kurungnya nggak usah dibaca ya, dalam kurungnya nggak usah dibaca. Jadi begini, failnya jangan kita isi dulu ya. Ya, oke, nomor 1 Le. Demi sang pencabut dengan keras. Demi Sang pencabut sang pencabut dengan keras. Oke, yang kedua. Demi sang pencabut dengan lembut. Oke. Yang ketiga. dan yang terus menurut. Nah, lihat ini yang ketiga. Perhatikan kalau aku terjemahkan. Nggak turun, ngawur turun itu. Ulangi lihat yang ketiga. Dan yang terus menerus mengurus titik. Nah, jadi dia aktif terus menerus mengurus, bergerak, berputar, beredar seperti orang berenang gitu ya. Bukan turun itu tanah jalu tadi itu loh. Aduh. Oke, yang keempat. Dan yang bergerak dengan sigap. Dan yang bergerak dengan sigap. Ya. Sigap itu cekatan. Yang kelima. Dan yang mengatur dan yang mengatur urusan.
urusan. Sudah. Nah, ini. Jadi terjemahan tekstualnya itu begini. Ya. Demi sang pencabut dengan keras, demi sang pencabut dengan lembut, demi yang terus-menerus mengurus, demi yang bergerak dengan sigap, demi yang mengatur urusan. Nah, ini tekstualnya begini. Coba bandingkan dengan depan, dengan yang ada di Android. Kan? Beda kan? Nah, kita sudah ketemu terjemahan tekstualnya seperti ini. Tinggal besok kita membicarakan failnya siapa ini. Apa benar failnya itu planet? Apa benar failnya itu malaikat? Ya bisa jadi planet, bisa jadi malaikat, atau bisa jadi yang lain. Ya, tunggu besok penjelasannya ya. Yang jelas tekstualnya seperti ini. Kamu nanti bisa screenshot lah. Ya, ya tulisannya jelek tapi ya lumayan jelek. Ya. Nanti kan aku kan ngomong bisa dicocokkan demi sang pencabut dengan keras, ya. Demi sang pencabut dengan lembut. Ini juga bermasalah loh ini. Ini bermasalah ini. Makanya aku bilang ya, kalau kita kaitkan dengan kajian kita di pagi tadi, yang namanya asumsi itu dalam memahami teks itu boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan lupa, asumsi itu fungsinya untuk mencari makna, bukan merubah makna. Kalau yang membawa terus diterjemahkan menggendong, itu asumsi yang sudah merubah makna dan itu salah. Tidak boleh begitu, itu pemerkosaan ayat itu. Nah, kalau di sini kita asumsi untuk mencari, coba kalau kita ditanyakan nanti asumsinya macam-macam. Yang dicabut apa? Dia tidak memberikan keterangan apapun. Nah, di sini silakan berasumsi. Jadi asumsi di sini itu untuk menggali makna, mengeksplor, bukan untuk merubah makna. Ya. Terus sang pencabutnya siapa? Ini yang kita cari failnya. Apakah planet, apakah malaikat, apakah yang lain, ya. Tapi yang jelas kalau kita tunduk terhadap teks itu begini. Ya. Makanya seharusnya judulnya itu surat An-Naziat itu bukan malaikat-malaikat yang mencabut, karena itu otaknya sudah terisi yang mencabut malaikat, maka dia bilang malaikat yang mencabut. Bukan. An-Naziat ini para pencabut. Nah, kan dia jamak, bukan najaa itu single. Para pencabut itu sebetulnya. Nanti terserah siapa para pencabutnya? Malaikat. Siapa? Bintang-bintang. Ya terserah, seperti yang aku sudah jelaskan terjadi polemik antara malaikat dan bintang-bintang. Oke, itu dulu ya. Aku sampaikan ini ada tamu kehormatanku datang ini, dia sudah lama nunggu ya. Semoga kita selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Bagi yang setuju silakan like, yang tidak setuju dislike, dan silakan cari tempat lain yang itu sekiranya membahagiakan kalian. Ya, di sini free aja, bebas saja. Mau di sini ya monggo, mau minggat ya monggo, gak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Esto